Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Utami dari SMP Negeri 1 Kalijati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki hubungan erat dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pratap Triloka terdiri dari 3 prinsip, Ingarsa Sungtulada, berarti pemimpin harus menjadi teladan di depan. Ingmadya Mangun Karsa, berarti pemimpin harus membangun semangat di tengah, dan Tutwuri Handayani berarti pemimpin harus memberi dorongan di belakang. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus menunjukkan integritas dan etika yang baik sebagai contoh. Pemimpin juga perlu melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun kebersamaan dan semangat. Selain itu, pemimpin harus mendukung orang lain agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang pemimpin bisa membuat keputusan yang bijaksana dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan harmonis. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu. Nilai-nilai yang ada dalam diri kita sangat mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita gunakan saat mengambil keputusan. Nilai-nilai ini adalah keyakinan dan pandangan hidup yang kita anut, yang membantu kita menentukan apa yang dianggap benar atau salah. Misalnya, jika kita menghargai kejujuran, kita akan cenderung membuat keputusan yang jujur dan transparan, meskipun mungkin sulit. Begitu juga jika kita menghargai keadilan, kita akan berusaha membuat keputusan yang adil bagi semua orang. Nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan rasa hormat juga mempengaruhi cara kita mempertimbangkan dampak dari keputusan kita terhadap orang lain. Dengan kata lain, nilai-nilai ini menjadi panduan dalam membuat keputusan yang sesuai dengan siapa kita dan apa yang kita. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola emosi dan memahami perasaan orang lain sangat penting dalam membuat keputusan, terutama saat menghadapi dilema etika. Dengan emosi yang terkontrol, guru bisa berpikir lebih jernih dan bijak. Mereka juga bisa melihat masalah dari sudut pandang orang lain dan mempertimbangkan dampaknya bagi semua pihak. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dengan baik membantu guru menjelaskan keputusan yang diambil dengan jelas. Pada akhirnya, kemampuan ini membantu guru membuat keputusan yang adil dan berdasarkan prinsip meskipun situasinya sulit. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Ketika menghadapi masalah moral atau etika, seorang pendidik harus kembali ke nilai-nilai yang mereka yakini. Misalnya, jika ada siswa yang menyontek, pendidik harus mengingat pentingnya kejujuran. Mereka bisa memberikan sanksi yang mendidik atau memberi siswa kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Dengan cara ini, pendidik menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang baik bisa menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ini dilakukan dengan mendengarkan semua pihak, memahami kebutuhan mereka, dan membuat keputusan yang adil. Dengan cara ini, semua orang merasa dihargai dan aman, sehingga suasana menjadi kondusif dan nyaman untuk bekerja atau belajar bersama. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika di lingkungan saya melibatkan perbedaan nilai-nilai, kurangnya panduan, dan keterbatasan sumber daya.
Seringkali, pandangan yang berbeda membuat sulit mencapai kesepakatan. Selain itu, dengan adanya perubahan paradigma, seperti meningkatnya kesadaran akan etika dan tanggung jawab sosial, para pemimpin harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka. Hal ini membuat mereka seringkali harus menyeimbangkan kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat yang bisa menjadi rumit. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita buat sangat berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Dalam pendidikan, keputusan ini mencakup cara kita mengajar dan bagaimana kita menilai hasil belajar. Dengan memperhatikan perbedaan potensi dan kebutuhan murid, kita bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Untuk memutuskan metode yang tepat, kita perlu memahami karakter setiap murid, seperti minat, gaya belajar, dan kemampuan mereka. Dengan begitu, kita bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan cara yang paling cocok bagi mereka. Ini membuat mereka lebih termotivasi dan merasa didukung dalam proses belajar. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi masa depan murid-murid. Misalnya, memilih cara mengajar yang tepat atau menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Keputusan-keputusan ini bisa membantu murid merasa lebih percaya diri, berkembang dengan baik, dan meraih masa depan yang lebih cerah. Sebaliknya, keputusan yang kurang tepat bisa membuat murid kesulitan belajar dan mengurangi peluang mereka untuk sukses. Jadi, penting bagi pemimpin pembelajaran untuk selalu memikirkan dampak dari setiap keputusan bagi murid-muridnya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan dari modul ini adalah bahwa pemimpin sekolah harus bisa membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang tepat. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk siswa. Modul ini terhubung dengan modul-modul sebelumnya, seperti coaching untuk supervisi akademik, karena keduanya mengajarkan pentingnya kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Semua modul ini bersama-sama membantu pemimpin sekolah menciptakan suasana yang mendukung bagi siswa dan guru. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam modul ini, berikut adalah pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah dipelajari. Dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika terjadi ketika keputusan yang diambil melibatkan konflik antara nilai-nilai moral yang berbeda. Bujukan moral merujuk pada tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang, seringkali dengan mengabaikan pertimbangan etis atau kepentingan orang lain. 4 paradigma pengambilan keputusan. Paradigma yang pertama adalah individu lawan kelompok. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3, kebenaran lawan kesetiaan. Dan 4, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1, berpikir berbasis akhir. 2, berpikir berbasis peraturan. Dan 3, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4, pengujian benar atau salah yang terdiri dari ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. 5, pengujian paradigma benar lawan benar. 6, melakukan prinsip resolusi. 7, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini?
Sebelum mempelajari modul ini, saya mungkin pernah menghadapi situasi moral dilema dalam pengambilan keputusan. Misalnya, saat harus memilih antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Namun, saya mungkin tidak memiliki pemahaman terstruktur tentang bagaimana menyelesaikannya secara efektif. Dengan modul ini, saya lebih memahami cara menghadapi dilema moral dengan metode yang lebih terstruktur dan prinsip yang jelas dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya yang mungkin lebih intuitif atau kurang terencana. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep pengambilan keputusan berbasis pemimpin pembelajaran dapat memberikan dampak yang signifikan. Berikut beberapa perubahan yang mungkin terjadi. 1. Peningkatan kesadaran. Menjadi lebih sadar akan pentingnya data dan informasi dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan dan bagaimana mengumpulkan serta menganalisis data tersebut. 2. Pendekatan berbasis data. Lebih mengutamakan pendekatan berbasis data dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi atau pengalaman pribadi. 3. Peningkatan kemampuan analisis. Mengembangkan keterampilan analisis yang lebih baik sehingga dapat mengevaluasi situasi rencana secara lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. 4. Kolaborasi dan partisipasi. Menjadi lebih terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak dan lebih sering melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. 5. Kepemimpinan yang lebih efektif. Dengan memahami bagaimana pemimpin membuat keputusan yang efektif, kita mungkin mengadopsi strategi kepemimpinan yang lebih baik dalam konteks profesional. Perubahan ini dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik dan strategis, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam konteks pendidikan atau profesional. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik tentang pengambilan keputusan berbasis pemimpin pembelajaran sangat penting baik bagi individu maupun pemimpin. Sebagai individu, pengetahuan ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan data dan analisis, sehingga kita bisa merasa lebih percaya diri dan efisien. Sebagai pemimpin, memahami konsep ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, meningkatkan kepercayaan tim terhadap keputusan kita, dan merencanakan langkah-langkah ke depan dengan lebih baik. Dengan demikian, pengetahuan ini dapat meningkatkan keterampilan, kepemimpinan, dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih sudah menyimak video yang disampaikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.